Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, dan menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas kalian. Kali ini, kami akan membahas terkait peramalan jumlah kasus COVID-19 selama masa vaksinasi di Kota Palu. Sebelumnya, izinkan saya akan memperkenalkan orang-orang di balik pembuatan video ini. Saya sendiri, Cici Safitri, dan teman-teman saya, Mia Ainawati, Nur Wahyuni, dan Nur Aziza Mahdin. Seperti yang kita ketahui, sejak Desember 2019, perhatian masyarakat global tertuju pada suatu virus jenis baru, yaitu coronavirus atau biasa disebut dengan COVID-19. Seperti yang dilansir pada CNN Indonesia pada 12 Maret 2020, Direktur Jenderal World Health Organization atau WHO, Gilbert Jesus pada tahun 2020 menyatakan bahwa wabah virus COVID-19 kini sudah berada pada status pandemi. Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terdampak penyebaran COVID-19. Kasus pertama terkonfirmasi positif ditemukan pada tanggal 3 Maret 2020. Seperti yang dilansir dari liputan6.com bahwa Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah memaparkan pasien itu sudah diisolasi sejak 3 Maret lalu di Rumah Sakit Mendata. Menurut Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah, kasus positif pertama sudah diisolasi sejak 3 Maret 2020. Kasus pertama tersebut membawa kekhawatiran di tengah masyarakat. Selain angka kematian yang besar, penyakit pandemi juga berbagai dampak yang ditimbulkan di masyarakat, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Hal ini terjadi sebagai respon terhadap kenaikan dan kekhawatiran masyarakat dalam menghadapi situasi pandemi. Mari kita lihat fakta yang terjadi hingga saat ini terkait kasus COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu 3 bulan terakhir yakni bulan Mei, Juni, dan Juli, yang merupakan 3 bulan pertama dilakukannya vaksinasi. Apakah dengan adanya vaksinasi jumlah kasus COVID-19 menurun atau bahkan sebaliknya? Jika dilihat berdasarkan grafik penambahan kasus COVID-19 naik dan turun setiap harinya. Namun, jika dilihat berdasarkan akumulasi datanya, terlihat bahwa kasus COVID-19 semakin hari justru semakin bertambah. Jika dikaitkan dengan grafik vaksinasi, terlihat bahwa pada saat jumlah vaksinasi atau orang yang divaksin meningkat hingga mencapai 2.000 orang per harinya, mengurangi kasus positif COVID-19 dari 60 orang per harinya menurun hingga hanya sekitar kurang dari 20 orang per harinya. Terlihat bahwa semakin tinggi grafik jumlah vaksinasi, semakin menurun pula grafik pasien positif COVID-19 pada bulan kedua vaksinasi. Namun, apakah hal ini dapat dijadikan acuan untuk mengasumsikan bahwa dengan adanya vaksinasi, kasus COVID-19 akan semakin berkurang? Tentu saja tidak, sehingga munculkan berbagai pertanyaan. Apakah ke depannya dengan adanya vaksinasi dapat membantu menurunkan jumlah pasien positif COVID sehingga terciptanya herd immunity? Hal ini menunjukkan ketidakpastian jika hanya melihat secara deskriptif kedua grafik dalam kasus ini, sehingga hal ini memunculkan keingintahuan kami akan seperti apa kasus positif COVID-19 di bulan selanjutnya dengan adanya vaksin. Apakah semakin naik atau semakin berkurang? Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Terkait dengan perkembangan vaksinasi di Sulawesi Tengah, menurut data di laman dinkes.sultengprof.go.id pada Jumat tanggal 7 Mei 2021, pelayanan publik dari target sasaran sebanyak 65.471 orang diberikan dosis pertama sebanyak 135.684 dan dosis kedua diberikan sebanyak 43.126. Untuk usia lanjut, dari target 25.292 yang diberikan, dosis pertama diberikan sebanyak 6.293 orang dan dosis kedua diberikan sebanyak 4.409 orang. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan metode penelitian forecasting atau peramalan. Forecasting merupakan metode peramalan untuk meramalkan masa depan dengan menggunakan masa lalu yang diukur secara periodik. Metode forecasting yang kami gunakan yaitu metode ARIMA, yang sering juga disebut sebagai metode runtun waktu Box-Jenkins.
Arima sangat baik ketepatannya untuk peramalan jangka pendek, sedangkan untuk peramalan jangka panjang, ketepatan peramalannya kurang baik. Arima menggunakan nilai masa lalu dan sekarang dari variabel dependen untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat. Arima cocok jika observasi dari deret waktu atau time series secara statistik berhubungan satu sama lain atau dependen. Kemudian, untuk variabel yang kami gunakan, kami menggunakan variabel jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Palu. Sumber data yang kami gunakan berasal dari website Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil yang diperoleh, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model ARIMA 100. Autoregresifnya sama dengan 1, diferensinya sama dengan 0, dan moving average-nya sama dengan 0. Karena mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,023 yang kurang dari 0,05, sehingga hal ini H0 ditolak, yang artinya koefisiennya signifikan. Dengan bentuk persamaan yang diperoleh, yaitu Y duga sama dengan 21,8 ditambah 0,44 X-1, yang artinya setiap penambahan satu satuan kasus COVID-19 di masa sebelumnya, maka diramalkan pada periode mendatang kasus COVID-19 akan naik sebesar 44%. Dengan peramalan yang diambil yaitu meramalkan pada 14 hari mendatang. Dengan hasil plot yang diperoleh, yaitu dapat kita lihat bahwa jumlah kasus terkonfirmasi kasus COVID-19 tidak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat bahwa pada hari pertama kasus COVID-19 tinggi dan akan menurun secara signifikan pada hari-hari berikutnya. Baiklah, sekian dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.